Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Anisya Widiawati, NIM 858-200-463. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang ekosistem dan pencemaran lingkungan, serta melakukan pengamatan sederhana di sekitar rumah dan percobaan kecil tentang pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kecambah. Yuk, simak sampai akhir. Kita semua hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain dan lingkungan di sekitar kita. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan inilah yang disebut ekosistem. Namun, keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena adanya pencemaran lingkungan. Misalnya, oleh limbah rumah tangga atau bahan kimia seperti deterjen. Nah, supaya lebih paham, mari kita bahas satu persatu. Ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungan tempat tinggalnya yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Contohnya, ekosistem kolam, hutan, sawah, atau bahkan ekosistem rumah, di mana ada manusia, hewan peliharaan, tumbuhan hias, air, dan udara. Semuanya saling bergantung satu sama lain. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat atau bahan berbahaya ke dalam lingkungan, sehingga merusak keseimbangannya. Contohnya, air yang tercemar deterjen, udara yang kotor karena asap kendaraan, atau tanah yang tercemar sampah plastik. Pencemaran bisa mengganggu kehidupan makhluk hidup, termasuk pertumbuhan tanaman. Sekarang, kita akan mengamati ekosistem rumah. Di ekosistem rumah, ada manusia, kucing, burung, atau tanaman hias. Dan ada juga benda yang tak hidup, seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Keduanya saling berhubungan. Contohnya, tanaman membutuhkan air dan cahaya matahari, sementara kucing memanfaatkan tempat teduh dari tanaman. Itulah contoh ekosistem sederhana di rumah kita sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum pengaruh deterjen pada kecambah. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh deterjen pada perkecambahan tanaman kacang hijau. Alat dan bahan yang dibutuhkan, pertama, kacang hijau, gelas, kemudian ada gelas aqua, lalu deterjen, air, tisu, penggaris, dan lembar praktikum. Selain itu, kita juga membutuhkan pulpen dan juga kardus. Berilah tanda pada gelas aqua. Di sini sudah tersedia 7 gelas aqua. Gelas pertama diberi nama kontrol. Gelas kedua 3,1%. Gelas ketiga 6,25%. Gelas keempat 12,5%. Gelas kelima 25%. Gelas keenam 50%. Gelas ketujuh 100%. Tuangkan air ke setiap gelas dengan ukuran air yang sama. Tambahkan deterjen ke setiap gelas sesuai dengan takaran yang tertera pada botol aqua gelas. Masukkan tisu ke setiap aqua gelas. Tambahkan air ke setiap gelas aqua yang sudah diberi tanda. Setelah setiap gelas diisi dengan air tadi, lalu masukkan biji kacang hijau kurang lebih 6-10 ke setiap gelas aqua. Kita simpan 7 gelas aqua tadi yang sudah terisi dengan kacang hijau di tempat yang gelap.
kita akan tutup dengan kardus. Hari pertama di gelas Aqua Control, kulit kacang hijau sudah terbuka dan sudah muncul tunas dengan tinggi 5 mm. Ada yang sudah mencapai 1 cm. Gelas dengan label 3,1% kecambah juga sudah mulai terbuka, kurang lebih sama seperti yang di label kontrol, tingginya 5 mm. Tunas sama sekali. Ini yang di 25% juga tidak ada pertumbuhan tunas sama sekali. Yang di 50% sudah muncul tunasnya, tapi sangat kecil, sekitar 0,5 cm. Ini deterjen 100%. Bibit kacang hijaunya menghitam dan sama sekali tidak tumbuh tunas sedikit pun, kulitnya juga tidak terbuka sama sekali. Hari kedua 25% sudah muncul tunas, tetapi pertumbuhan tidak bagus. Hari kedua 50% yang kemarin sudah tumbuh tunas, di hari kedua dia mulai membusuk. Di label kontrol, tanaman sudah tumbuh jauh lebih tinggi, sekitar 2 cm di hari kedua. Di label 12,5%, tanaman yang berkecambah kemarin juga mengalami pembusukan. Di hari kedua, label 3,1%, tanaman bertambah 2 cm tetapi tidak bagus. Di label 100%, tanaman sama sekali tidak ada pertumbuhan dan bibit kecambah menghitam. Hasil pengamatan menunjukkan kecambah yang disiram air bersih tumbuh subur, sedangkan yang disiram air deterjen sulit tumbuh atau layu. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran air oleh deterjen bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Dari kegiatan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat merusak keseimbangan ekosistem dan mengganggu kehidupan makhluk hidup. Karena itu, mari kita jaga lingkungan kita mulai dari hal kecil, seperti menghemat air, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak membuang deterjen berlebihan ke selokan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar bisa belajar sains lainnya dengan cara yang menyenangkan. Sampai jumpa di video berikutnya.